Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Adira Dwi Zaharani, kakak dari Universitas Negeri Medan, di mana saat ini kakak ingin memberikan konseling traumatik dengan teknik desensitisasi. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, maka ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami menandakan tangan kepadamu, mengucap puji dan syukur atas kehadiranmu karena telah memberikan kepada kami kesehatan dan keselamatan untuk hadir dan berkumpul untuk melaksanakan praktek desensitisasi ini. Ya Allah, lancarkanlah dan berkahilah kegiatan kami hari ini, ya Allah. Bantulah kami dalam menyederhanakan tugas kami ini, ya Allah, ya agar kami mendapatkan solusi dari masalah kami. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini bermanfaat bagi kami dan dapat pula kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami selalu menjadi mahasiswa yang disiplin dalam belajar, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada orang tua kami dan kepada guru kami yang telah mendidik dan membimbing kami, ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan dan memohon. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, jadi sebelum kita melakukan konseling ini, ada baiknya kakak mengenal kamu terlebih dahulu ya, Dik. Dimulai dari menyebutkan nama kamu, umur, dan alamat. Baik, kakak persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Dita Mutia Fedra. Umur saya 19 tahun, alamat saya Jalan Bermakna, nomor 21, Pak. Oke, baik. Jadi kakak bisa manggil kamu Dita ya. Oke, baiklah. Jadi Dik, agar kamu juga mengerti apa itu teknik desensitisasi, di sini kakak akan berikan sedikit penjelasan kepada kamu ya. Nah, jadi desensitisasi adalah suatu teknik untuk mengurangi respon emosional yang menakutkan, mencemaskan, atau tidak menyenangkan melalui aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan respon yang menakutkan itu. Nah, kemarin kan adik udah menghubungi kakak nih bahwasannya adik fobia terhadap ketinggian dikarenakan ada suatu kejadian yang membuat adik merasa trauma hingga saat ini. Nah, jadi kakak mau memastikan lagi nih, kira-kira adik beneran takut nggak sama ketinggian itu? Coba bisa adik jelaskan secara detail ya. Oke, baik, Kak. Iya, Kak, benar, Kak. Saya takut dengan ketinggian. Karena pada waktu itu saya sedang bermain bersama teman-teman saya. Kemudian mereka mengajak saya untuk memanjat pohon yang ada buah mangganya, Kak. Kata mereka, pohon mangga tersebut sangat enak dan tetangga juga mengizinkan kami untuk memanjatnya. Jika kami ingin mengambil, karena pada saat itu, Kak, saya belum pernah memanjat sama sekali. Akhirnya saya mencoba karena penasaran kan rasanya bagaimana gitu. Jadi ketika sudah sampai di atas, kemudian Kak, pada saat itu saya melihat ke bawah dan saya langsung gemeteran gitu, Kak. Dan saya takut gitu karena jarak antara pohon dan tanah di bawah itu sangat jauh kali, Kak. Jadi saat itu saya merasa memikirkan bagaimana caranya saya untuk turun ke bawah gitu, Kak. Kemudian kaki saya juga sudah terasa lemas, sedangkan kalau meloncat dari atas, saya juga tidak takut kaki saya cedera dan badan saya sakit. Kemudian Kak, mulai dari itu saya menjadi takut dan cemas gitu akan ketinggian. Dan ketika saya berada di tempat tinggi, saya akan merasa cemas dan kaki saya itu lemas gitu, Kak.
Nah, oke, baik. Jadi adik sudah menjelaskan secara detail nih. Berikutnya, Kakak ingin nih kamu mengurutkan dari awal hingga akhir rasa ketakutan kamu itu, Dik. Ya baik Kak. Nah yang pertama itu Kak, ketika saya pertama kali manjat pohon, saya tuh merasa cemas dan ketakutan gitu kan Kak. Yang kedua itu ketika saya berada di tempat yang tinggi, saya tuh merasa takut gitu. Yang ketiga itu ketika saya di ketinggian, saya merasa khawatir akan keselamatan diri saya sendiri Kak. Yang keempat, saya tidak pernah mau lagi ke tempat yang berhubungan dengan ketinggian Kak. Nah, jadi saat ini Kakak sudah tahu ya, Dik, bahwasannya hal tersebut yang membuat adik terus merasa ketakutan hingga saat ini dengan ketinggian. Nah, jadi kita akan memulai nih melakukan desensitisasi ini ya, Dik, seperti yang Kakak jelaskan di awal, di mana teknik ini kita lakukan guna untuk menghapus perilaku yang diperkuat secara negatif berupa kecemasan dengan mengkondisikan respon berlawanan agar Dita tetap merasa nyaman dan dengan keadaan Dita. Nah, di sini Kakak menginginkan adik ya untuk bisa duduk paling nyaman, adik bisa bersandar, silau, atau bagaimana duduk yang kamu rasa nyaman dan rileks. Nah, jadi di sini Kakak akan menginstruksikan dengan pelan-pelan dan adik bisa mengikuti yang Kakak instruksikan ya. Nah, pertama-tama adik bisa memejamkan mata secara perlahan. Kemudian adik bisa tarik nafas lewat hidung dan tahan sebentar keluarkan dari mulut. Kita lakukan 3 kali adik, silahkan. Oke, selanjutnya coba kamu bisa Nah, selanjutnya, kamu bisa periksa nih dari ujung rambut kamu hingga ujung kaki bagian tubuh mana yang kamu merasa sakit dan kurang nyaman. Lalu jika masih ada yang merasa otot pada tubuh tegang, coba adik lemaskan dahulu. Adik bisa goyangkan kepala, kaki, tangan, badannya agar semua rileks dan tidak tegang. Coba saat ini, kamu bisa pejamkan mata dan bayangkan bahwa kamu itu nyaman dan senang duduk di suatu taman yang indah sekali dan sejuk kamu bisa tersenyum. Jika kamu sudah merasa cukup untuk membayangkan, kamu bisa membuka matamu. Nah, jadi Dik, nanti di sini Kakak akan menyebutkan beberapa kalimat ya. Jika di saat Kakak mengucapkan itu, adik merasa takut dan tegang, adik bisa kepalkan tangan. Jika tidak, bisa lepaskan tangannya dengan menunjukkan 5 jari. Dan sekarang coba perhatikan kembali tubuh adik, jika masih ada yang tegang, coba bisa dilemaskan lagi secara perlahan dari kepala, kaki, tangan, dan yang lainnya. Ayo kita mulai ya, Dik. Pejamkan mata, angkat tangan kanannya. Adik bisa mengepalkan tangannya terlebih dahulu. Adik tetap tenang, jangan takut. Adik tetap tenang, jangan takut. Adik tetap tenang, jangan takut. Adik tenang, tidak takut dengan ketinggian. Jika adik berada di tempat yang tinggi, tetap mengepalkan tangan. Adik tenang, tidak takut ketika ingin melihat ke bawah dari ketinggian. Tetap mengepalkan tangan.
Adik nyaman, rileks, dan tidak takut. Buka tangannya menunjukkan 5 jari. Oke, buka mata. Kita bisa ya melakukan ini berulang kali agar adik tidak merasa takut lagi. Nah, jadi kita bisa menarik nafas lagi, Dik, dari mulut dan keluarkan dari hidung kita. Lakukan sebanyak 3 kali. Oke, baik. Nah, itu adalah salah satu teknik desensitisasi adik untuk mengurangi rasa cemas adik terhadap ketinggian, baik dari ketika adik ingin pergi ke suatu tempat yang tinggi, adik terus membayangkan kejadian tersebut. Ketika adik beranjak dari itu, adik selalu merasa takut terjadi dan melihat hal tersebut. Ketika adik merasakan hal itu, maka adik maka mungkin adik bisa untuk menjadi lebih tenang. Nah, jadi kakak ingin bertanya nih sama adik. Ketika kita sudah melakukan konseling dengan teknik desensitisasi ini, apakah adik masih tetap merasa trauma atau sudah berkurang rasa traumanya? Alhamdulillah Kak, walaupun belum sepenuhnya kecemasan saya terhadap ketinggian tersebut hilang, namun saya sudah sedikit berkurang Kak, tidak seperti kemarin. Oke, baik. Nah, jadi kakak mau bertanya lagi nih, Dik. Apa yang kamu rasakan setelah adik melakukan konseling desensitisasi ini? Mic-nya dihidupkan dulu, Dik. Saya sangat senang Kak, karena dengan adanya konseling ini, rasa ketakutan dan kecemasan saya dengan ketinggian tersebut sudah sangat berkurang Kak. Sehingga saya merasa saya harus bisa lebih berani lagi dengan hal yang bersangkutan dengan ketinggian tersebut Kak. Nah, apa nih yang adik pikirkan setelah adik melakukan konseling desensitisasi ini? Kak, yang saya pikirkan awalnya saya tuh takut Kak, tapi ternyata dengan kita melakukan teknik ini, rasa cemas saya dengan ketinggian tersebut sudah sedikit berkurang Kak. Oke, baik ya. Sikap apa nih yang bisa adik berikan setelah kita melakukan konseling desensitisasi ini? Dan pastinya saya akan berusaha untuk membuang jauh-jauh rasa fobia saya ini terhadap ketinggian Kak. Oke, tindakan apa nih yang adik lakukan setelah kita melakukan konseling desensitisasi ini? Sedikit-sedikit saya harus berusaha untuk berani melihat ke bawah jika saya berada di atas posisi ketinggian. Saya harus berani untuk melihat ke bawah, Kak. Oke, pertanyaan terakhir ya. Nah, tanggung jawab apa nih yang bisa dikembangkan setelah kita melakukan konseling desensitisasi ini? Saya harus bisa untuk menerapkan teknik desentralisasi ini tadi, Kak, ketika saya merasa takut dengan ketinggian tersebut, Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada Adikta. Semoga dengan melakukan kegiatan kali ini kita bisa mendapatkan hal yang bermanfaat dan kamu tidak takut lagi ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, maka sebaiknya kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih kami ucapkan kepadamu yang telah memberikan kami kesehatan pada hari ini, yang dimana pada hari ini kami telah menyelesaikan kegiatan kami ini, ya Allah. Kegiatan ilmu ini sebagai tambahan atau pengetahuan kepada kami, agar kami tetap menjadi mahasiswa yang dapat bertanggung jawab dan disiplin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, baik. Kakak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.